Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Armin Family. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ya seputar Masjid Nabawi nih. Jadi saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa di seputar Masjid Nabawi ya, sekeliling Masjid Nabawi ini dipenuhi oleh gedung-gedung ya. Sudah banyak gedung-gedung bertingkat ya, rata-rata hotel buat jamaah haji atau umroh. Ini rasanya sudah seperti di Amerika ya. Jadi kalau kita tidak melihat dekat ke Masjid Nabawinya itu ya, nggak nyangka ini di sekeliling Masjid Nabawi atau Madinah. Lihat Bapak Ibu, gedung-gedungnya itu ya tinggi-tinggi, tidak terbayang waktu zaman dahulu ya. Nah inilah tuh gedung-gedungnya itu, ini sebagian besar hampir semua ini adalah hotel. Ya, Bapak Ibu bisa lihat semua gedung-gedungnya. Kalau malam ini sangat indah Bapak Ibu ya. Insya Allah saya juga akan buat suasana malam harinya nih. Nah ini kita lihat ya Bapak Ibu, itu payung-payung Masjid Nabawi, Tower Masjid Nabawi ya. Jadi kalau kita tidak ngeliat ini, tidak nyangka, tidak merasa bahwa ini adalah di Madinah, khususnya seputar Masjid Nabawi ya, yang sudah dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat, baik hotel atau tempat-tempat belanja ya, seperti Bin Daud atau segala macam. Itu nampak kejauhan tower atau Masjid Nabawi ya. Dan semua gedung-gedung di sini tidak boleh melebihi tinggi dari tower Masjid Nabawi. Di batas tertingginya adalah harus di bawah tower Masjid Nabawi ini ya. Ini tenda-tenda atau payung Masjid Nabawi dalam posisi terbuka. Ini langsung menuju melalui pintu 329 ya Bapak Ibu. Nah itu lorong-lorong gedung, sebelah kanan juga ya gedung-gedung ya. Nah jadi kita sekarang fokus kepada gedung-gedung ini ya, gedung-gedung yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Saya berdoa agar Bapak Ibu bisa segera berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Seputar Masjid Nabawi ini juga banyak toko-toko ya, toko emas, toko oleh-oleh atau peralatan untuk haji dan umroh ya, yang banyak toko emas kelihatan nih, sama toko-toko souvenir, baju-baju ya, lihat itu toko emas dari atasnya, toko emas semua ya. Ada kucing juga nih ya. Nah ini baju-baju ya, baju-baju muslim, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah sebelahnya nih kayaknya laki-laki ya, tapi biasanya ada perempuan, ada juga laki-laki. Sangat banyak sekali, dan penjualnya ini bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau di sini jangan khawatir ya Bapak Ibu, kita nawar, kita ngomong bahasa Indonesia, hampir semua bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi silakan ditawar atau diajak ngobrol gitu. Mereka senang gitu. Dan kita juga bisa bayar menggunakan rupiah. Jadi Bapak Ibu
kalau mau ke Tanah Suci, baik di Mekah dan Madinah, kita bisa menggunakan rupiah dan juga bisa ambil uang pakai ATM, atau saya ada tiga cara untuk dalam menukar real ya. Mana yang terbaik saya juga pernah bikin videonya. Saya pernah beli real di Indonesia, kemudian bawa rupiah tukar di money changer di sini di Mekah atau Madinah, kemudian ambil pakai ATM. Dari ketiga cara ini yang paling bagus, yang paling menguntungkan kita adalah mengambil uang menggunakan ATM. Selisihnya bisa 500 poin ya Bapak Ibu. Artinya 500 real gitu selisihnya. Jadi kita bisa ambil uang menggunakan ATM di sini ya. Tapi ATM-nya harus ada logo Visa atau Master dan sudah ada chips ya. Jadi sudah bisa dipakai digunakan di sini. Dan di ATM-nya juga ada bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu ya. Tinggal kita cari gitu ya. Waktu saya kesini hanya beberapa bank ya, nggak semua bank, belum semua bank. Jadi itu yang saran saya tadi ya. Satu, dilihat lagi kita kembali Bapak Ibu sekelilingnya gedung-gedung ya, gedung-gedung yang ada di seputaran Masjid Nabawi. Juga kalau Bapak Ibu ke Madinah atau Makkah ya, pada bulan-bulan yang panas, jangan lupa Bapak Ibu menggunakan atau membawa kacamata hitam. Karena apa? Karena di sini ubin-ubinnya itu marmer ya, kalau putih sangat silau. Ini sebaiknya Bapak Ibu menggunakan kacamata hitam. Bapak Ibu bisa lihat ya, gedung-gedung lagi seputar Masjid Nabawi ya. Semua gedung gitu. Ini ada satu Assalam Museum ya. Cuman kita lihat itu gedung-gedungnya, semua gedung-gedung, dan gedung-gedung ini hampir sama tinggi ya. Tidak boleh melebihi tower dari Masjid Nabawi. Ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, gedung-gedungnya. Ini perhotelan semua nih. Jadi kalau kita menginap di sini, ke masjid tinggal jalan kaki. Ya, enak sekali nih Bapak Ibu. Tinggal jalan, terutama yang di pinggir-pinggir sini ya, tinggal jalan 5 menit sampai ya. Kalau dulu kata Ustadz saya waktu saya umroh, saya kebetulan nginep di Hotel Al-Aqiq Madinah ya. Kepleset aja kita sampai di halaman Masjid Nabawi. Saking dekatnya itu kata dia gitu. Ini ya Bapak Ibu, suasananya. Nah, itu ada masjid ya. Di sini dekat seputar Masjid Nabawi ada 3 masjid yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dan banyak juga jamaah yang sholat di situ ya, atau ziarah mungkin mengunjungi. Tapi yang selalu terbuka itu biasanya Masjid Al-Ghumamah. Nah, ini ada masjid itu Al-Ghumamah ya, yang jauh di sana tuh Masjid Al-Ghumamah. Kemudian sebelah kanannya ini ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada lagi ya di sebelah kanan Masjid Abu Bakar. Yang selalu terbuka adalah Masjid Al-Ghumamah ya, karena memang yang lain kelihatannya, apalagi Masjid Ali bin Abu Thalib ini lagi direnovasi gitu, jadi tidak terbuka gitu. Nah, yang sebelah kanan itu Masjid Abu Bakar, itu jarang-jarang juga dibuka ya, jadi orang hanya bisa di depan membaca-baca, ada tulisan-tulisannya, sejarahnya ya. Ini ya seputaran ini cuma masih gedung-gedung ya, sampai belakang di sana tuh gedung semua tuh.
Jadi kelihatan sekali ya sekarang sudah lebih mudah, dan kalau kita haji atau umroh lebih dekat kita untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Kalau kita membuat kebaikan beribadah sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram atau di Mekah ya, pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita di Mekah atau Madinah, terutama di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, berbanyaklah kita beribadah Bapak Ibu, agar kita mendapat pahala yang berlimpah ya. Ini Masjid Ali bin Abi Thalib ya Bapak Ibu, itu kelihatannya lagi direnovasi ya. Itu sampai belakang itu gedung-gedung semua ya. Ini jemaah ada yang mau ke masjid, ada yang baru kembali dari masjid. Makin lama makin banyak ya gedung-gedung yang dibangun ya di situ ya. Jadi itu terus bertambah gedung-gedungnya. Semoga Bapak Ibu bisa berangkat ke Tanah Suci ya. Kita baca niat, diniatkan dulu Bapak Ibu. Dengan kita niat, insya Allah mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci ini. Ini Masjid Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang menarik saya di sini. Dulu saya dikasih tahu di Masjid Ali bin Abi Thalib ini tidak ada seekor pun burung merpati yang hinggap di kubahnya. Bapak perhatikan ya, atau nanti kalau Bapak ke Madinah, ke Masjid Nabawi, coba Pak lihat, nggak ada seekor burung merpati pun nempel di situ. Berbeda dengan Masjid Abu Bakar yang di ujung itu, dan Al-Gumamah, banyak sekali burung merpati di atas di kubah itu. Saya pernah dikasih jawaban oleh Ustadz saya waktu itu, saya tanya ya, dia menyampaikan, coba lihat Bapak Ibu, katanya nanti coba Bapak cari, Ibu carilah atau komen yang tahu ya, coba ini Masjid Ali bin Abi Thalib, tuh, tidak ada seekor burung merpati pun di atas itu, nemplok ya, tidak ada yang nemplok. Nah Bapak lihat, bandingkan dengan di Masjid Abu Bakar yang kelihatan kubahnya itu ya, dan Al-Gumamah, banyak sekali burung merpati di situ. Jadi seperti kuis ya. Nah lihat tuh burung banyak kan, kubah Masjid Abu Bakar. Nah, nanti Bapak komen deh kalau yang tahu gitu. Kalau kata Ustadz saya sih jawabannya itu sungguh membuat kita kaget ya, kan kaget ya, bagus lah itu. Silakan dicari Bapak Ibu, kenapa gitu ya. Ini ya gedung-gedung, lihat tuh hampir sampai belakang semua gedung-gedung gitu. Jadi sudah seluruh ini di belakang Masjid Nabawi ya. Jadi artinya dekat arah ke kiblat itu, karena di sebelah kiri itu ada makam Rasul ya, Rasulullah SAW, kelihatan kubah hijau. Nah, ini Masjid Al-Gumamah. Masjid Al-Gumamah ini terbuka ya, saya pernah juga sholat sunat di dalam situ, dan banyak burung juga nemplok di atas situ ya. Jadi inilah ya seputaran Masjid Nabawi ya, tuh seputarnya tuh gedung semua gitu. Mudah-mudahan nanti buat Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh bisa mengunjungi ini ya, ini tempat-tempat souvenir ya. Rukun Al-Ghamamah Forgive, artinya penjual kado-kado ya tuh. Nah lihat itu ya. Nah perhatikan Bapak Ibu, gedung-gedung semuanya ya, luar biasa ya. Sekarang Masjid Nabawi seputarnya sungguh enak. Nah itu Masjid Abu Bakar, Bapak Ibu lihat ya, kecil gitu ya. Itu jarang terbuka ya, tahun sekali katanya. Ya orang hanya ke sana melihat-lihat. Itu Masjid Abu Bakar, gitu, sahabat Nabi.
Jadi berdekatannya semua dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita flashback, ingat-ingat zaman dulu ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi semoga Bapak Ibu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa datang ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video singkat saya ini bermanfaat, paling tidak mengurangi, bisa mengobati rasa rindu kepada yang sudah pernah ke sini. Amin amin ya rabbal alamin.